Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, bapak, ibu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wajiblah bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya pada malam hari ini Allah telah menakdirkan kita untuk sama-sama qiyamul lail dalam rangka mengisi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat kebaikan di bulan ini dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu artinya menahan. Jadi kalau orang lagi manggul beban juga namanya puasa, menahan beban. Orang sedang jatuh cinta juga puasa, menahan marah. Menahan secara harfiah. Secara istilahi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, tidur sama istri. Bukan sekedar tidur, tapi kikuk ya. Tidur doang sudah menghambat kikuknya ini. Itu batal ya. Adapun puasa itu orang ada karena syaitan, ada karena Allah. Puasa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu ada orang karena syaitan, yaitu mereka para dukun. Dukun puasa enggak? Puasa untuk manggil setan, memberikan bantuan kepada dia untuk nyantet orang, itu puasa. Dukun santet itu rajin puasa. Kalau nggak puasa nggak mungkin setannya deket. Setan nggak mau deket orang yang kenyang. Setan mau deket orang yang lapar, baru bisa disuruh untuk ngirimkan beling, ngirimin paku. Namanya dukun puasa di gunung-gunung, di gua, tapi puasanya karena setan. Berpuasa justru melawan Allah. Dukun itu bohongnya 99, benernya 1. Bapak pergi ke dukun, baru di emperan rumah dukun 40 hari nggak diterima sholatnya. Baru di emperan dukun, belum ngomong, "Mbah, saya mau karirnya melejit." Belum ngomong begitu, baru di berdosa besar, baru di emperan dukun. Jauhi, karena dukun itu temannya setan. Setan itu musuh kita. Itu. Yang kedua, orang puasa karena Allah. Apa dasar orang puasa karena Allah? Yaitu iman. Dia meyakini Allah Tuhannya, dia meyakini puasa bagian daripada rukun, sehingga harus dikerjakan. Cukupkah puasa karena iman? Cukup? Tidak cukup. Sebab banyak orang puasa karena Allah, sholatnya kagak. Ada puasa nggak sholat? Banyak. Heran kan? Percaya puasa itu perintah Allah. Iman kalau puasa itu syariat, tapi nggak sholat, hanya sekedar iman.
Seperti ibu perutnya puasa, rambutnya kiri kanan, bulu keteknya kiri kanan, perutnya puasa. Bisa begitu ya? Ada. Ibu-ibu belanja pagi-pagi nggak pakai kerudung, masih pakai baju tidur, tapi perutnya puasa. Dia iman dengan puasa. Maka kita belum cukup hanya sekedar ini. Nah, bagaimana puasa yang melahirkan ketundukan ditambah ikhtisab? Apa bu? Ikhtisab imanan wa ihtisaban. Jadi nggak cukup cuma iman. Sebab namanya iman itu hanya percaya, tapi kita harus ikhtisab. Tahu ikhtisab? Nah, untuk mencapai ikhtisab itu ada 3 yang harus puasa. Ada 3. Kalau cuma iman hanya 1, cukup menahan lapar dan haus. Mulutnya ngomongin orang, matanya lihat orang keramas, tangannya bikin lodong, ngul-ngul sarung pada tawuran, puasa perutnya, tapi tidak ikhtisab. Pahami ini. Biar puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu mampu melaksanakan perintah Allah, mampu meninggalkan. Masa ada orang puasa justru melawan Allah? Berarti hanya puasa iman saja. Kita belum cukup, harus ikhtisab. Yang pertama tadi mencegah lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa umum. Anak kecil bisa begitu? Bisa. Yang kedua harus puasa jawarehnya, biar ikhtisab. Jawareh itu bagian anggota badan, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki harus puasa. Yang biasa kaki ini ke tempat keplekan atau keplekan. Kira-kira begitu. Ini puasa, jangan ke tempat keplek. Akfarul khutbah bil musola, banyak langkah ke musola, puasa. Yang biasanya mancing, taruhan ada 5.000, ada 25, sambil nunggu ngabuburit, ini puasa. Kalau mancing malah, mancingnya doang juga nggak boleh. Kalau terus menerus, apalagi taruhan, puasa. Matanya puasa untuk tidak melihat hal-hal yang tidak Allah ridho. Puasa ya Allah, puasa. Gak pernah melihat orang keramas. Enggak. Dulu zaman saya ngintip itu angel, mau ngintip angel. Saya zaman dulu mau ngintip orang mandi itu susah. Mau nyari kursi, tengok kiri kanan. Ngintip orang mandi susah. Sekarang ngintip orang mandi tinggal tek, cek. Yang mandi orang Eropa, yang mandi orang Pakistan, yang mandi orang Afrika, ya Allah, hitam semua kayak cemani. Dulu yang diintip tetangganya sendiri, sekarang kalau ngintip tuh puasa, tinggalkan itu, dilatih agar di bulan Syawal mampu meninggalkan semuanya. Mulutnya berpuasa untuk tidak berbohong. Gantinya mulut adalah jemari, tidak memeser sesuatu yang kita tidak tahu, tidak cross check, jangan puasa. Cuma di-share. Orang alim ulama menyuruhkan untuk demo, ada alim ulama suruh demo. Dicek dulu tuh puasa. Jadi ini puasa jawareh, insya. Yang ketiga puasa al-qalb, hati, puasa hati. Kenapa orang itu mulutnya suka mengatakan yang tidak baik? Bermula dari hatinya. Kenapa matanya suka melihat yang tidak baik? Dari hatinya.
Kenapa motor itu knalpotnya ngebul? Bermula dari mesinnya. Mesinnya ada, silnya bocor. Mesinnya ada, sehernya halus, sehingga knalpotnya melepuh. Yang salah mesinnya apa knalpotnya? Orang yang mulut yang berbek ngomongnya kotor bermula dari hati, maka puasa. Kalau mesin ada sil, kalau mesin ada seher, ada poros engkol. Kalau hati ada basiro. Kalau hati ada domir. Kalau hati ada fuad yang harus dijaga. Puasa itu. Maka hati itu juga bisa bocor karena fuadnya bocor, basironya bocor, domirnya itu bocor. Maka ditambah, dihilangkan. Apa kebocorannya itu? Yang pertama sifat sombong. Tuh. Kalau sil, kalau motor silnya, kalau hati sifat sombong. Sombong bisa karena rupa, bisa karena apa itu jabatan, bisa karena Renata. Tahu Renata, Bu? Temennya Juna. Namanya Renata. Orang sombong bisa karena Rena. Mentang-mentang punya istri cantik, pintar nyari duit, sombong bisa. Bapak istri pintar nyari duit, naruh dompet di mana-mana ketemu ya. Bisa sombong karena itu. Maka dihilangkan sombong itu. Buat apa kita sombong? Toh kita nanti bangkrut. Kita bangkrut enggak? Bangkrut? Benar nih bangkrut. Iya kita bangkrut. Maka ta'aruf ila Allah firraqa ya'rufka fi syaddati. Kenali Allah sebelum kau bangkrut. Ibu tadinya langsing-langsing gitu. Dulunya langsing. Cantik-cantik. Sekarang dulu ibu itu pipinya glowing. Tahu glowing? Sekarang keluar hitam-hitamnya ya. Nggak dipoles aja udah keluar hitam-hitam. Nggak glowing kayak dulu. Bangkrut nggak? Dulu dengkulnya itu kuat, sekarang ngilu. Dulu rambutnya hitam, sekarang dulu giginya utuh, sekarang somplak satu saat. Bangkrut nggak? Bangkrut. Bahkan nanti kalau sudah jadi kakek-kakek, kita ngasih duit ke cucu, duitnya dari bapaknya, cucu. Ini kita udah tua nih, dikasih duit sama anak kita, kitanya dikasih ke cucu, anaknya dia. Ini dari engkau nih, padahal ini dari bapaknya si anak itu. Bilangnya dari engkau, padahal engkau dari bapaknya si anak itu. Kita bangkrut. Apa ini sombong? Dan sombong yang paling parah itu sombong karena taat. Ada orang sombong karena taat, memakai jubah ketaatan untuk kesombongan. Perasaan gak ada yang alim di lingkungan ini kecuali saya. Perasaan gak ada yang ahli ibadah kecuali saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara azan, dia bergegas. Bagus. Bergegas. Ada orang nongkrong, itu orang telinganya nggak denger, sudah tahu ada azan, masih diem aja, nggak seperti saya. Sudah mau ke musola, hati-hati yang begitu. Udah jalan mau sholat, itu rumah kok ceknya nggak mincing, sayang bener itu. Rumahnya cakep, ceknya kurang bagus. Apa urusannya mau ke masjid ngomentarin rumah orang? Nih digoda terus. Udah masuk ke dalam musola, Allahu Akbar. Perasaan sholat yang paling nyunah cuma saya ini, yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Cara sholatnya cuma saya satu musola, yang lain liatin salah semua. Ya Allah, itu kasihan orang sholat pada salah, nggak seperti saya. Itu kasihan orang di depan musola, nggak
pernah berjamaah, ya Allah saya kasihan sama dia. Yang kasihan kita ini yang pakai baju ketat. Hati-hati, ini sombong karena ente itu kalau enggak dari saya enggak jadi orang, ente itu jadi apa? Jadi beruk gitu. Jadi lutung. Maksudnya ada kamu sukses sebab saya ajak. Coba kalau enggak saya ajak kamu enggak sukses seperti ini. Bilangnya enggak jadi orang. Emang kita bisa apa? Sombong enggak itu? Ini akan mengikis sifat-sifat puasa kita yang mutakin. Kemudian ria, a'malul birri li ajlin nas, berbuat baik karena manusia. Kenapa engkau ke mushola salat tarawih di rumah ada mertua? Saya nggak enak. Jadi sholat kenapa kau rajin mushola? Ya saya pengurusnya, apa ya rajin mushola lah pengurusnya. Karena silahkan yang beribadah karena manusia minta pahala sama manusia. Ini dihilangkan. Allahumma salimna min sifatil kibri wal riya was sum'a wal ujbi wal ghadabi wan namimati was su'il dhanni. Ini silsilah hati yang rusak. Ada pemarah, ada suka ngadu domba, ada su'udhan, hilangkan. Ghadab, suka marah. Namimah, suka mengadu domba. Suka ngomongin apa namanya? Riba wal ghibati. Tuh, riba, awas tuh. Itu mau suruh makan sate babi? Enggak mau. Sate guguk? Mau enggak? Sate anjing mau? Enggak. Sate babi? Enak tau tuh. Itu khususnya itu diambil, dicuci, buat bungkusnya ketan, tahu ketan, digoreng, waduh itu apa namanya itu ketan tapi kulitnya usus, digoreng, itu enak banget katanya. Kata lemper khusus babi, kita lemper daun ya, ini lemper khusus babi. Ibu nggak mau dikasih lemper usus babi karena haram, tapi nggak berasa ibu setiap hari makan bangke tetangganya sendiri. Berasa nggak? Suka makan sate tetangganya sendiri, sate pahanya tetangganya sendiri yang sudah busuk. Siapa mereka itu? Namimah, orang apa? Ghibah, yang suka ngomongin temennya. Hilangkan itu. Hilangkan. Kalau puasa seperti itu, maka ruhaninya yang hidup disebut ruhani yang robbaniyun, terikat hanya kepada Allah. Kalau puasanya 3 konsep itu, maka ruhaninya ruhani yang somadiyun, hanya bergantung kepada Allah, maka dia termasuk ikhtisab. Maka puasa yang seperti itu akan melahirkan orang yang takut kepada Allah dan di bulan Syawal bersih seperti anak yang baru lahir. Kok umurnya 80 tahun tapi jiwanya bersih seperti anak baru lahir. Enak nggak? Seneng nggak? Punya jiwa yang baru senang. Punya mobil baru senang. Punya rumah baru, punya istri baru, punya istri baru, ayo. Punya istri baru, senang, senang tuh punya istri baru. Punya bayi, senang. Punya cucu baru. Bagaimana kalau punya jiwa yang baru, umur 80 tahun, ruhaninya seperti anak yang baru lahir, senang nggak? Disebut faiz. Disebut faiz. Selamat punya istri baru, selamat punya mobil baru, selamat punya rumah baru, selamat punya jiwa-jiwa baru. Dulu kita dalam badan suci dilahirkan oleh Allah.
fitrah. Kemudian Allah uji dengan hawa nafsu kita. Kebanyakan hawa nafsu lawamah mengajak keburukan. Allah gelar 1 bulan kita berpuasa. Puasanya imanan, wahtisaban, dihapus dosanya, kembali suci seperti itu. Disebut aid, disebut kembali. Maka minal aidin wal selamat, engkau menjadi manusia baru, kembali kepada kesucian seperti dulu. Insya Allah. Paham? 3 puasanya Bu. Anggota badan, tidak makan, minum, dan hati. Qalbnya puasa. Baik, mohon maaf sampai 1 jam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.